Shalom jemaat yang terkasih, sedang bisa menyapa Anda walaupun melalui online seperti ini. Kita terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa segera berjumpa secara fisik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tergabung di dalam Connect Group. Connect Group adalah komunitas rohani yang ada di Gereja Mawar Sharon. Apabila Anda belum tergabung di dalam Connect Group, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Dan kalau hari ini Anda memiliki pergumulan dan permohonan doa, Anda bisa mengisi dan mengajukannya di website gms.church/form. Dan setiap permohonan doa yang masuk akan didoakan oleh tim pendoa kami. Bapak Ibu, persembahan adalah bagian dari ibadah. Karena itu, Anda rindu memberikan persembahan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar Anda. Dan minggu ini saatnya kita mengembalikan persepuluhan sebagai bentuk ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Dan deklarasi persepuluhan ini akan dilakukan di akhir dari pengumuman ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube GMS Sumatera, sehingga Anda mendapat update setiap kegiatan ataupun ibadah yang ada di GMS Regional Sumatera, yang tentunya juga akan membuat iman dan rohani kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita deklarasikan persepuluhan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini kami mau mengembalikan persepuluhan dengan sukacita. Terima kasih, dan sesaat lagi kami juga mau mulai ibadah online kami. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami antusias untuk mengikuti ibadah online di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Amin. Mari naikkan suaramu bagi Tuhan. Come on. Amin. Yeah. Jesus. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on. Sebab Tuhan maha besar. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Terpuji dahsyat dari segala alam.
ceritakanlah. Come on. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kau besar Tuhan, Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menakjubkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menakjubkan musuh. Yeah. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, mulia tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Yeah! Di setiap musim kehidupan, oh Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Hey, hey. Tak perlu aku khawatir, oh Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaib-Mu nyata,
mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Kekuatanmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Siapa yang percaya hari ini bahwa sampai hari ini Tuhan tetap pegang kendali hidup kita, amin. Yes. Biar hari ini Tuhan kami beristirahat tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami duduk tenggelam Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa
di dalam-Mu Yesus. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Oh Lord, Yesus. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Mawar Sharon Regional Sumatera. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian meskipun secara online. Tapi saya meyakini tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan, lawatan Tuhan sanggup menjamah Anda dimanapun Anda berada. Dan terima kasih buat Pastor Maxi, Pastor Vena, buat kepercayaannya saya menyampaikan firman Tuhan hari ini di dalam ibadah minggu. Dan kita harus bersyukur dan bangga dengan gembala regional kita. Karena mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat. Sehingga tak heran GMS Regional Sumatera terus bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Adapun hari ini saya tergerak menyampaikan sebuah tema yang begitu penting bagi perjalanan iman kerohanian kita. Yaitu knowing God. Mengenal Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari buka Alkitab kita di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Perkataan Nabi Yeremia ini ditunjukkan kepada suku Yehuda. Seperti kita ketahui bangsa Israel terpecah dua, Israel Utara 10 suku dan Israel Selatan 2 suku. Dan Nabi Yeremia berbicara atau menegur dengan keras kepada suku Yehuda atau Israel bagian selatan. Waktu itu kondisi mereka masih baik-baik saja. Tapi bukankah seorang nabi, seorang hamba Tuhan, seorang pelihat itu memberitahukan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Demikian ketika firman Tuhan kita dengar ketika ada seorang hamba Tuhan berbicara. Mungkin ada pesan Tuhan di waktu-waktu mendatang. Waktu itu suku Yehuda baik-baik saja. Tapi Nabi Yeremia mengingatkan mereka. Kalau mereka terus begitu dengan kondisi keadaannya meninggalkan Tuhan, mereka akan mengalami kehancuran yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya bangsa Israel terkenal dengan kekuatan militernya. Mereka itu bangsa yang hebat, mereka bangsa yang tidak mudah dikalahkan. Mereka betul-betul sebetulnya bangsa yang dilindungi oleh Tuhan. Tapi sayang mereka meninggalkan hal yang fundamental, hal yang esensi atau fondasi. Kenapa mereka bisa kuat, kenapa mereka bisa menang di dalam setiap peperangan. Mereka melupakan itu. Saya teringat bagaimana kekuatan bangsa Israel ketika menghadapi sebuah bangsa. Ditulis dalam Bilangan 22 ayat 1 sampai 12. Bahkan bangsa musuh itu yang gemetar dengan bangsa Israel. Begitu hebatnya bangsa Israel. Bilangan 22 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab. Di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab. Perhatikan musuh sampai gemetar terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Peor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya dan mereka berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin kata Raja Moab itu, aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini.
Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Ayat 7, lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannya lah pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bangsa musuh, bangsa Moab takut dan gemetar ketika lihat bangsa Israel yang jumlahnya banyak. Mereka bahkan merumpamakan diri mereka seperti rumput yang akan dimakan habis oleh bangsa Israel. Mereka takut. Oleh karena itu mereka mencari seseorang yang namanya Bileam. Untuk supaya Bileam mengutuki bangsa Israel. Moga-moga bangsa Israel menjadi lemah. Tapi kita tahu ceritanya. Tuhan melarang Bileam untuk mengucapkan kata-kata kutuk. Malah 3 kali Tuhan memerintahkan kata-kata berkat. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Bileam memang tidak bisa mengutuk. Bangsa Moab tidak bisa menguasai. Akhirnya mereka melakukan cara yang curang. Apa yang mereka lakukan? Kalau mereka tidak bisa menyerang dari luar, mereka merusak dari dalam. Akhirnya apa yang diusulkan oleh Bileam? Dalam Bilangan 31 ayat 16 demikian. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya, perhatikan, orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Bangsa musuh tidak bisa menyerang. Bileam memberikan nasihat licik. Kalau begitu suruh kawin campur saja. Dengan perkawinan campur, hati mereka terkamiri, sehingga akhirnya bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan yang benar, Allah yang hidup. Mereka menyembah berhala yang lain. Detik ketika mereka meninggalkan Tuhan yang benar. Detik itulah mereka menjadi bangsa yang rapuh. Detik itulah mereka menjadi bangsa yang hancur, mudah ditaklukkan, mudah dikalahkan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang kuat, yang hebat. Tidak mudah dikalahkan sebetulnya. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena pengalaman kita, bukan karena kekayaan atau pencapaian kita, bukan. Tapi karena Tuhan tinggal di dalam hidup kita, itulah yang membuat kita tidak mudah dikalahkan. Tapi begitu kita meninggalkan Dia, tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, detik itulah kita sebetulnya hancur. Itulah teguran yang diucapkan Yeremia sebetulnya. Tadi sewaktu saya membaca Yeremia pasal yang ke-9. Suku Yehuda waktu itu masih dalam kondisi baik. Tapi Nabi Yeremia melihat jauh ke depan. Suku Yehuda pun akan hancur. Kalau mereka tidak segera mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau mereka tidak segera mengenal kembali Tuhan. Mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga Yeremia tadi kembali dalam Yeremia 9. Kalau begitu apa yang tidak boleh kita andalkan. Baik pada hari-hari kemenangan kita. Hari-hari kita di puncak. Maupun pada hari-hari kesusahan kita ada di lembah. Apa yang tidak boleh diandalkan. Yeremia 9 ayat 23. Mari kita lihat kembali. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada 3 hal yang Nabi Yeremia ingatkan. Gak boleh bermegah atau mengandalkan. Yaitu kebijaksanaan, yang kedua kekuatan, yang ketiga kekayaan. Mari kita lihat satu persatu dengan singkat. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Suku Yehuda waktu itu merasa mereka memiliki orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang akan punya nasihat-nasihat strategi perang. Tapi Nabi Yeremia menegur mereka, jangan mengandalkan kebijaksanaan. Saya ingat ada seseorang yang bijaksana yang diakui di dalam Alkitab kita pada zaman pemerintahan Daud, bahkan Saul juga, namanya Ahitofel. Dalam 2 Samuel 16 ayat 23 dikatakan demikian mengenai orang yang bijaksana ini. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah.
Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ada seseorang yang bijaksana waktu itu. Ketika Daud ada, Absalom anaknya ada, namanya Ahitofel. Bahkan nasihat Ahitofel dianggap seperti suara Tuhan sendiri. Betapa pintarnya orang ini. Tapi kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa berikutnya, ternyata nasihat Ahitofel tidak didengarkan, tidak dilakukan. Dan Ahitofel akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, menggantung dirinya. Tidak ada yang salah dengan hikmat. Tidak ada yang salah dengan kebijaksanaan, kepandaian. Bukan berarti anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi orang yang bodoh, tidak punya hikmat, tidak punya pengetahuan, tidak tahu apa-apa, bukan. Justru kita harus bijaksana. Oleh karena itu dalam Alkitab kita pun ada kitab Amsal yang berisi hikmat, pengertian, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Bukankah itu dicatat juga untuk supaya kita pun bijaksana. Tapi jangan pernah menukarkan Tuhan kita dengan kebijaksanaan, dengan intelektual kita atau pengetahuan kita. Kita tahu raja hebat yang terkenal yang namanya Salomo. Yang menulis hampir semua pasal di dalam Amsal itu. Memang tidak semua ditulis oleh Salomo. Tapi kebanyakan ditulis oleh dia pun. Ketika dia menggantikan Tuhan dengan kebijaksanaannya, dengan hikmatnya. Kita tahu bahwa cerita kehidupannya, dia berkata hidupnya pun sia-sia. Hal yang kedua yang jangan kita andalkan atau menggantikan Tuhan adalah kekuatan. Dikatakan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Bukan berarti mari kita semua lemah, tidak membangun hidup kita. Tapi perhatikan, kekuatan bukanlah salah satu faktor kemenangan. Kekuatan bukanlah kunci daripada keberhasilan kehidupan. Bukan hanya itu. Apalagi kalau kita menggantikan kekuatan kita dengan posisi Tuhan. Kita gantikan kekuatan kita jauh lebih tinggi, Tuhan kita taruh di bawah. Celakalah kita. Dan waktu itu suku Yehuda, bukan hanya dia yakin dikelilingi orang bijaksana. Dia yakin di sekitar mereka ada tentara-tentara yang kuat, yang hebat. Pasti berperang dengan bangsa musuh, pasti menang. Tapi kembali Nabi Yeremia melihat jauh ke depan. Kalau itu yang mereka andalkan dan meninggalkan Tuhan, celakalah hidup mereka. Kita perlu kuat, tetapi kekuatan bukanlah segalanya. Kita tahu cerita yang sangat terkenal Daud dan Goliat. Daud tinggi besar, hampir 3 meter, peralatannya luar biasa. Dia dari kecil adalah tentara, dilatih dari kecil karena bangsa Filistin, bangsa berperang. Daud siapa? Daud gembala. Tapi bukankah kita tahu ceritanya? Daud menang karena dia datang dengan nama Tuhan. Bukan dengan tombak lembing, kata Daud. Kemenangan itu bukan dengan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, Allah barisan Israel yang hidup. Kita harus kuat, tetapi kekuatan bukanlah segala-galanya atau menggantikan posisi Tuhan. Lalu yang ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bukan berarti kita gak percaya akan berkat Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam keuangan atau kekayaan. Bukan berarti kita gak percaya itu. Saya meyakini Tuhan pun juga memberkati kita dengan tujuannya tentu saja. Bukan supaya kita foya-foya dengan kekayaan semua. Bukan berarti semua kita harus melarat miskin sehingga itulah bukti bahwa kekudusan kesucian kita ya. Bukan juga. Tapi kembali, kekayaan tidak boleh menggantikan posisi Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya ingat ketika Yesus bercakap-cakap 2000 tahun lalu dengan seorang kaya. Dikatakan demikian dalam Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat?
Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Perhatikan kata Yesus, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya meyakini ada berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam area keuangan. Saya meyakini ada anugerah Tuhan di sana. Meskipun kekayaan bukan untuk membuat kita berfoya-foya memuaskan hawa nafsu kita. Tapi untuk kekayaan juga menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan saya berdoa jemaat Tuhan pun diberkati dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir, dalam keuangan, bukan. Saya doakan juga hal demikian. Tapi Nabi Yeremia waktu itu mengingatkan, biarlah orang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Suku Yehuda waktu itu tenang saja. Mereka pikir dikelilingi orang bijaksana, orang yang pandai kok. Negosiasi atau siasat perang. Mereka dikelilingi tentara-tentara yang hebat, yang kuat-kuat. Mereka maju, bahkan musuh belum berhadapan, musuh sudah gemetar. Dan mereka yakin dengan kekayaan orang-orang atau penduduknya Yehuda. Sehingga mereka pikir mereka punya semua sumber daya yang dibutuhkan. Tapi kembali Nabi Yeremia melihat jauh ke depan. Kalau mereka meninggalkan yang terutama, yaitu Tuhan sendiri, celakalah kehidupan mereka. Mereka berada di tempat yang rapuh, mereka mudah dihancurkan oleh musuh. Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali itu yang kita kejar? Kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan, kepandaian. Kita mengejar 3 hal itu. Dan seolah-olah kalau kita mempunyainya, hidup kita rasanya lebih aman, hidup kita rasanya lebih nyaman, hidup kita rasanya lebih mantap. Kembali tidak ada yang salah dengan 3 hal ini. Bahkan saya berdoa jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang kuat, jadilah orang yang diberkati juga dengan kekayaan. Tetapi ini yang perlu kita ingat. Jangan pernah menggantikan posisi Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Rasa hati yang haus dan lapar akan Dia. Tidak boleh digantikan dengan apapun di atas muka bumi. Bahkan dalam perjanjian baru, Paulus dalam kitab Filipi menuliskan salah satu kesimpulan hidupnya. Surat Filipi adalah salah satu surat-surat terakhir yang ditulis Paulus ketika dia dalam penjara. Di penjara itu dia menulis prinsip-prinsip kehidupannya. Salah satu yang terkenal adalah Filipi pasal yang ketiga. Dia berkata demikian. Segala sesuatu ku anggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Dia adalah orang yang pandai. Waktu itu kuliah di kampus yang terbaik. Di bawah bimbingan dosen yang namanya Gamaliel. Salah satu rabi yang terkenal di zaman itu. Secara kekayaan dia adalah bisnismen. Dia tukang tenda. Secara pengaruh dia dapat surat dari mahkamah agama itu. Untuk membunuh atau untuk menyiksa pengikut-pengikut Kristus atau yang disebut orang Kristen. Secara kekayaan, secara kepandaian, secara pengaruh, dia memiliki semuanya itu. Tapi sejak bertemu dengan Yesus, dia berkata segala sesuatu ku anggap sampah. Karena pengenalan akan Tuhan Yesus jauh lebih mulia daripada segalanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan membuat kita menang di hari-hari mendatang? Apa yang membuat kita bertahan, bahkan bukan hanya bertahan, tapi mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kita tidak menggantikan posisi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Bulan demi bulan berlalu begitu cepat. Tahun ini akan segera berakhir. Apakah kita menggantikan prinsip-prinsip kehidupan? Apakah kita menggantikan hal-hal yang utama, hal-hal yang esensi? Atau tetap hal yang satu ini kita tidak mau rubah? Yaitu hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang mengenal Dia. Tak boleh kita rubah di dalam perjalanan hidup kita.
Dalam ayat 24 Yeremia 9, tadi 3 hal yang tidak boleh kita andalkan atau menggantikan posisi Tuhan. Lalu kalau begitu apa dong yang harus kita andalkan? Kalau begitu apa yang harus kita pegang? Yeremia 9 ayat 24, Nabi Yeremia melanjutkan demikian. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, kata firman Tuhan, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ini justru yang harus kita jaga. Ini justru yang harus kita miliki dalam ayat yang ke-24. Kalau kita mau bermegah, kalau kita mau bangga, bukan karena bijaksana, kuat atau kaya. Kalau kita mau bermegah, kalau kita mau bangga, bukan bangga untuk sombong. Tapi bermegah karena ini, karena kita itu memahami dan mengenal. Paham dan kenal, 2 kata yang sama hanya untuk menekankan pengenalan akan Dia. Dalam bahasa perjanjian lama, kata memahami atau mengenal dipakai kata yadah. Salah satu artinya yadah itu adalah to know by experience. Mengenal Dia bukan dengan teori tapi dengan pengalaman. Lalu bahkan yadah ini juga menjelaskan keintiman atau kedekatan hubungan suami istri. Kata yadah dalam perjanjian lama bahasa Ibrani sama dengan bahasa Yunani dalam perjanjian baru, yaitu kata ginosko. Ginosko pun berbicara mengenai kedekatan, keintiman, kedekatan sepasang suami istri. Yeremia berkata kalau kita mau bangga, kalau kita mau bermegah, bukan bermegah sombong lah. Tapi ini yang harusnya menjadi pencapaian atau tujuan atau target utama yang kita kejar. Sehingga kita boleh merasa, bukan tadi setelah kaya lumbungnya makin besar, tenanglah jiwaku, makan minum bersenang-senanglah, bukan. Tetapi ketika kita mengenal Dia, kita berkata, aku sudah menemukan tujuan hidup yang tepat. Bisa tenang hati kita kalau kita terus mengutamakan ini. Kalau mau bermegah, bermegah karena yang berikut, bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan. Mengenal dalam hal apa? Mengenal juga membutuhkan proses, mengenal membutuhkan waktu. Saya jadi teringat seorang profesor namanya Profesor Jeffrey Hall dari University of Kansas. Dia mencoba menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk membangun pertemanan persahabatan. Dia berkata, kalau kita melewatkan 50 jam dengan seseorang, maka itu mengubah tahap perkenalan menjadi teman biasa. Lalu kalau kita melewatkan 80 sampai 100 jam dengan seseorang, mengubah teman biasa menjadi teman baik. Tapi kalau kita melewatkan dengan seseorang atau beberapa orang lebih daripada 200 jam dalam perjalanan hidup kita, itu mengubah teman baik menjadi sahabat dekat. Membangun pertemanan persahabatan sesama manusia saja membutuhkan waktu. Sama juga kita dengan Tuhan. Butuh proses dan waktu untuk kita mengenal Dia. Ketika kita punya hati yang haus dan lapar, merenungkan firman, melakukannya. Lewat pengalaman kita berjalan dengan ketaatan. Lambat laun kita semakin mengenal Dia. Bukan karena usaha kita sih, tapi karena Tuhan yang mewahyukan dirinya di dalam kehidupan kita. Akhirnya pengenalan kita pun bertambah, bertumbuh. Banyak jemaat bertanya, Pastor Bernard, gimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu suara Tuhan, bukan suara yang lain? Yang pasti suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan Alkitab yang tertulis. Yang pasti suara Tuhan pasti menuntun kita di dalam damai sejahtera. Dan bagaimana supaya kita tahu? Tidak lain tidak bukan adalah ketika kita punya pengalaman dengan Dia berjalan dalam ketaatan. Berjalan dalam ketaatan, lama-lama kita mengerti mengenal suara Dia. Dan kalau kita mau mengenal Tuhan, ada 3 karakter Tuhan yang disebutkan oleh Yeremia. Yang pertama, Dia adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia.
Tuhan menunjukkan kasih setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia setia. Sekali dia berjanji, kata firman-Nya, dia tidak mengingkarinya, tapi dia menggenapinya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, janji Tuhan. Seperti perak yang dimurnikan 7 kali, seperti emas yang dimurnikan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita gak pernah berdusta, gak pernah berbohong. Bapak Ibu Saudara, kalau punya sahabat, sahabat itu dekat sekali dengan kita, namanya sahabat pasti dekat. Mungkin bahkan sudah teman sejak SMP, SMA atau kuliah. Sampai hari ini, dari dulu lajang sampai punya anak, bahkan sampai punya cucu. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda kenal dengan karakter seseorang. Dan sahabatmu itu baik. Ya mungkin namanya baik, manusia ya kadang-kala ada kesalahan pastilah ya. Tapi maksudnya teman kita, sahabat kita bisa dipercaya. Satu saat ada orang yang fitnah sahabat kita. Mungkin fitnah lah sahabat kita korupsi di perusahaannya atau di tempat pekerjaan atau bisnisnya. Atau mungkin sahabat kita mungkin selingkuh lah, ngambil istri atau suami orang mungkin. Tapi karena kita kenal dengan karakternya, kita bahkan berani berkata, gak mungkin sahabatku melakukan itu. Kenapa kita berani berkata gak mungkin? Karena kita kenal. Sama juga Tuhan menghendaki demikian. Ketika janji Tuhan belum digenapi, ketika doa yang kita doakan bertahun-tahun belum dijawab, kita tidak akan bersungut-sungut. Kita tidak akan berkata Tuhan paling lupa, Tuhan pasti meninggalkan. Kita gak akan berkata begitu. Karena apa? Karena kita kenal Dia. Dia Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Sekali Dia berjanji gak mungkin Dia mengingkari. Sekali Dia berfirman pasti Dia menggenapi. Kalau kita sedang menunggu janji Tuhan lalu belum digenapi, kita gak mungkin tinggalkan Tuhan bersungut-sungut menyalahkan Dia, gak mungkin. Kalau kita kenal, karena kita kenal karakternya, Tuhanku gak mungkin bohong. Tuhanku gak mungkin ingkar. Dia gak mungkin datang terlambat atau datang terlalu cepat. Dia selalu just in time, selalu tepat pada waktu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bermegah kata Nabi Yeremia karena itu. Karena kita kenal Dia, Dia Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara, janji apa yang belum digenapi di dalam hidupmu? Firman Tuhan apa yang belum digenapi? Doa-doa apa yang belum dijawab? Jangan tinggalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap pegang teguh, tetap simpan janji Tuhan dalam hati kita. Daud berkata, Tuhan, aku simpan janjimu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita mengenal Dia, meskipun janjinya belum digenapi, meskipun doa belum dijawab, kita gak akan uring-uringan, kita gak akan up and down dalam kerohanian. Kita akan merasa aman dan tenang. Satu ketika dalam kitab Nabi Yesaya, waktu itu bangsa Israel pun waktu itu sedang dalam pembuangan. Lalu bangsa Israel menyimpulkan Tuhan itu melupakan dan meninggalkan. Lalu lewat firman-Nya Nabi Yesaya dikatakan, bagaimana mungkin seorang ibu melupakan bayinya. Seorang ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari rata-rata bisa lebih cepat atau bisa lebih lama dikit daripada itu. Ketika melahirkan resikonya nyawa, baik lahir secara normal atau kelahiran dioperasi secara sesar, ibu-ibu wanita yang melahirkan sudah melahirkan pasti tahu itu. Ketika bayi itu lahir, wanita yang normal, manusia yang waras gak mungkin melupakan anaknya, darah dagingnya sendiri. Firman Tuhan berkata, kalaupun manusia melupakannya, kalaupun ada ibu-ibu atau wanita yang demikian, tapi kata Tuhan, aku gak pernah melupakan. Aku ukirkan, kulukiskan namamu di telapak tanganku. Kata dilukiskan itu seperti daging yang dilukai, seperti ditato dengan dalam sehingga tak mungkin dihapus, tak mungkin ditip X. Tuhan berkata namamu ditulis dalam telapak tangannya. Dan tembok-tembokmu tetap dalam mataku. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau berbangga, mau bermegah, bermegah karena yang satu itu. Karena kita kenal Tuhan, yakin kenal 100%. Bahwa Dia Allah yang pribadi yang menunjukkan kasih setia. Yang kedua, Dia adalah pribadi yang menunjukkan keadilan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus.
Dia tidak kompromi dengan dosa. Dan dia tidak takut dengan siapapun, dengan apapun juga. Kalau kita merasa hari ini kita kaya, sukses, berhasil. Lalu bisa mempermainkan Tuhan. Bisa tanda petik menyuap Tuhan, mengendalikan atau mengontrol Tuhan, jangan salah. Tuhan tak pernah takut dengan siapapun atau oleh apapun juga. Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan pribadi yang luar biasa. Dia tak takut. Dia menunjukkan keadilan. Kadang-kala dalam perjalanan kerohanian kita, dalam pekerjaan mungkin atau dalam pelayanan, dalam hubungan kita dengan sesama, kadang kita jadi korban. Ditipu orang, difitnah orang, dijelek-jelekan orang. Kita memberi pinjaman, orang yang dipinjami malah lebih galak kepada kita ketika kita tagih hutangnya dia. Bukan kita yang berhutang, dia yang berhutang. Dicemooh dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita jadi korban. Tapi saya meyakini Tuhan adalah Allah hakim yang adil. Dia akan menunjukkan keadilannya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita. Karena kalau seseorang itu tak bertobat, Tuhanlah yang jadi hakimnya. Tuhanlah yang akan menghukum orang itu. Kenapa belum sekarang dihukum? Karena Tuhan menantikan orang itu berubah. Karena Tuhan ingin tak menghendaki seorang pun binasa. Jadi kalau kita jadi korban, bersabarlah. Klarifikasi sebisa mungkin. Atau lakukan langkah-langkah yang mungkin buat kita bisa kita lakukan. Tapi di luar itu serahkan kembali kendalinya kepada tangan Tuhan. Dia pribadi yang menunjukkan keadilan. Atau sebaliknya, kita bukan korban, kita pelaku kejahatan itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita yang nipu orang, kita yang jelek-jelekan orang lain, kita yang merusak bisnis orang. Kita yang ngambil istri atau suami orang, ngambil bisnis orang. Hati-hati. Kalau hari ini kita masih sehat, bahkan seolah-olah tanda petik diberkati, hati-hati. Itu kesempatan terakhir kita untuk bertobat dan berubah. Karena dia adalah Allah yang adil, yang menunjukkan keadilan. Kalau kita jadi pelaku kejahatan atau kecurangan, tak ada cara lain, bertobatlah. Selesaikanlah itu dengan sesama kita. Kalau tidak, Allah hakim yang adil itu akan menunjukkan penghakimannya. Dan kalau Tuhan yang menghakimi, penghakimannya pasti adil. Dan bahayalah, celakalah kita. Kata Paulus, kalau jatuh ke tangan Tuhan yang hidup. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Apalagi kalau kita berseteru, sengaja bermusuhan dengan dia. Sengaja berlawanan dengan dia. Karena ingat, bukan hanya dia menunjukkan kasih setia. Dia Allah yang menunjukkan keadilan. Dia tak takut dengan siapapun atau apapun. Sekaya apapun, sesukses apapun kita. Serajin apapun kita melayani, dia tak pernah takut dengan kita. Dia mengasihi kita, iya. Tapi dia menunjukkan keadilan kepada siapapun juga. Dan yang terakhir, mengenal Tuhan karena dia menunjukkan kebenaran. Waktu-waktu ini, hari-hari ini, apalagi di era postmodern, kebenaran menjadi hal yang subjektif. Menjadi hal yang relatif. Siapa yang benar? Semua orang bisa benar. Siapa yang benar? Semua orang bisa berpendapat dan benar menurut dirinya sendiri. Kebenaran hari-hari ini jadi relatif. Relatif itu artinya gak ada yang baku, gak ada yang firm gitu. Apalagi di era postmodern seperti ini. Semua merasa punya kebenarannya sendiri. Tapi Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dialah kebenaran mutlak itu. Apalagi kebenaran? Kebenaran firman-Ku adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Apalagi kebenaran? Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, kenal tiga ini. Pribadi Yesus. Lihat cara hidupnya, lihat karakternya. Dalam Alkitab, dalam kitab Injil terutama ditulis bagaimana kisah hidup Yesus 2000 tahun lalu di atas muka bumi. Kalau kita ingin kenal kebenaran, bersekutulah dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, firman-Ku adalah kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Roh Kudus. Yesus firman dan Roh Kudus adalah satu, tetap semuanya itu.
Roh Kudus adalah roh kebenaran. Orang yang taat di bawah tuntunan Roh Kudus. Orang yang taat mendengar suara Roh Kudus dalam perjalanan hidupnya. Orang itu dituntun dalam kebenaran. Kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena kita yada atau ginosko. Mengenal dengan intim, mengenal dengan dekat. Mengenal bukan sekedar teori, mengenal know by experience. Karena kita taat melakukan firman-Nya hari demi hari. Kalau mau bermegah, kalau mau bangga, kalau mau dijadikan goal yang paling tinggi, yang paling utama. Kejarlah itu Bapak Ibu Saudara. Nanti yang lain-lain akan mengikuti orang-orang yang sungguh-sungguh mengejar hal yang terutama di dalam perjalanan hidupnya. Jangan gantikan posisi Tuhan dengan apapun dalam kehidupan kita. Meskipun hal-hal itu begitu menggoda dan membuat kita akhirnya bisa menggantikan posisi Tuhan. Tapi ingat baik-baik, pada akhirnya kita akan kembali kepada Dia. Dan yang kita peroleh selama kita di atas muka bumi akan kita tanggalkan. Kembali kepada Dia Sang Pencipta kita. Dengan pengenalan kita akan Dia yang dilanjutkan terus dalam kekekalan. Lalu Nabi Yeremia berkata, Yeremia 9 tadi kita lanjutkan perikop yang sama ayat 25-26. Lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bangsa Israel sudah mengandalkan 3 tadi, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan. Mereka juga berkata begini, bukankah Tuhan sudah ngikat perjanjian dengan kita? Bukankah Tuhan gak akan mengingkari? Mereka mengingatkan, kami sudah bersunat. Memang benar dari pihak Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Perjanjian sunat diberikan di zaman Abraham untuk mengikat perjanjian antara pihak Tuhan dengan pihak manusia, keturunan Abraham, dan bangsa Israel mengingatkan itu. Bukankah kami sudah bersunat? Maksudnya sudah ada dalam perjanjian. Tapi mereka lupa. Mereka sendiri memang dalam perjanjian, mereka sendiri bangsa pilihan, bangsa perjanjian itu. Tapi mereka sendiri mengingkari perjanjian. Perjanjian bisa batal kalau salah satu pihak tidak setia, salah satu pihak membatalkan. Bangsa Israel lupa, merekalah pihak yang membatalkan perjanjian itu. Sehingga di waktu-waktu mendatang Nabi Yeremia melihat suku Yehuda pun mengalami chaos, kekacauan. Karena mereka mengingkari perjanjian. Dalam ayat 26 kata-kata yang terakhir dikatakan demikian, segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bukan sunat fisik yang penting, bahkan Paulus pun berkata dalam kitab perjanjian baru. Sunat lahiriah, sunat fisik tidak lagi bermakna perjanjian kita dengan Tuhan, hanya bermakna untuk menjaga kesehatan, iya, dari sisi kesehatan saja. Tapi bukan lagi menjadi tanda ikatan seseorang atau orang Kristen dengan Tuhan, ya, bukan sunat fisik. Tapi sunat hatilah. Sunat hati berbicara mengenai kita membuang kekotoran, kita membuang kenajisan. Membuang hal-hal yang membuat hati Tuhan duka, membuat hati Tuhan sedih. Itulah sunat hati. Kalau kata-kata yang Yesus pakai adalah menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Orang yang menyunat hatinya membuang kejahatan, kekotoran dengan sengaja. Bukan dengan kekuatan dia, dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus. Itulah orang-orang yang terus berada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Itulah yang membuat umat Tuhan, itulah yang membuat seharusnya orang-orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan. Berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam kasih karunia Tuhan. Kita diberkati, kita berhasil, kita sukses. Kita bisa berjalan dalam kehidupan ini bukan karena kekuatan, kebijaksanaan, kemahiran, pengalaman, pencapaian, prestasi kita, bukan.
Tapi semata-mata karena kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tapi yang lebih benar adalah Tuhan yang mengikat perjanjian dengan kita. Karena siapa kita? Kita manusia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya karena Tuhan yang mau mengikat perjanjian dengan kita. Kitalah menjadi orang-orang yang bisa berjalan dalam kasih karunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan yang satu ini. Anda boleh kaya, boleh bijak, boleh kuat. Tapi jangan bermegah karena itu. Kelola kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan. Kelola untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Tapi kejarlah yang terutama, mengenal dan memahami aku. Mengenal, memahami Tuhan. Dia Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Kalau itu yang kita lakukan. Kondisi apapun, pandemik apapun, badai kehidupan apapun. Sanggup kita melewatinya dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Sepanjang nubuatan Yeremia atau teguran Yeremia kepada suku Yehuda. Ada aplikasi yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita. Aplikasi yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jangan bermegah karena kekuatan, kekayaan, kemahiran, kebijaksanaan kita. Aplikasi yang pertama, jangan bermegah karena itu. Bahkan kelolalah, gunakan supaya dengan hal-hal sumber daya yang Tuhan percayakan kita bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Aplikasi yang kedua, utamakan yang satu ini, kejarlah yang satu ini. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dikejar lewat ketaatan kita melakukan firman-Nya. Ketika kita bersekutu dengan firman-Nya dan taat melakukannya, akhirnya bertumbuhlah pengenalan kita. Kadang lewat aniaya, iman kita juga bertumbuh lewat aniaya. Ketika kita dianiaya, difitnah, diperlakukan yang tidak adil, kita tetap melakukan firman Tuhan, iman kita pun juga bertumbuh. Yang kedua, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Jangan gantikan dengan hal-hal yang lain dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan melihat kasih anugerah demi kasih anugerah Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Lakukan dua aplikasi tersebut. Dan doa saya, semua Bapak Ibu Saudara akan mengalami Tuhan bertumbuh secara kerohanian dan bertumbuh di dalam segala hal seperti yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Amin. Pejamkan mata sejenak. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami gak mau gantikan Tuhan dengan apapun. Dengan siapapun di dunia ini. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama sebagai doa kita. Katakan saat indah. Haleluya Tuhan. Ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya Yesus Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyanyikan lagu ini dari awal sebagai doa kita katakan bersama-sama saat
Haleluya Yesus. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Dengan segenap hati kita katakan bersama-sama, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa menuhiku. Ku rindu selalu, haleluya Tuhan, diam dalam bait-Mu. Ini doa kami, menikmati kasih anugerah. Mari kita sembah Dia. Horanama shikaralanama. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan hanya dalam hadirat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Koralanama syiana maralanama. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kau tak tergantikan dalam hidup kami. Kau tak tergantikan Tuhan, bahwa kami mengenal Kau lebih dalam lagi ya Yesus Tuhan. Terima kasih, haleluya Tuhan. Koralanama syakaralanama. Biar musik saja mengalunkan lagu ini. Pejamkan mata kita sejenak sekali lagi. Renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, aku gak mau menggantikan posisi Tuhan dengan kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan. Aku mau mengejar yang satu itu yang terutama. Bahkan Rasul Paulus pun berkata, aku menganggap yang lain sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku, ginosko. Bahasa perjanjian lama dipakai kata iadah. Kalau kau berkata demikian, gak mau menggantikan Tuhan dengan apapun, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, namamu sebagai hamba Tuhan berdoa buat setiap umatmu dimanapun mereka berada. Mereka berdoa Tuhan, mereka mau supaya Tuhan tak tergantikan dalam hidup mereka. Anugerah-Mu menyertai, tambah-tambahkan pengenalan akan Engkau dalam hidup umat-Mu. Karena itu yang membuat kami berhasil, itu yang membuat bangsa Israel dulu berhasil, dan hal itu tetap sama. Pengenalan akan Engkau. Itu yang terutama, itu yang pertama dalam hidup kami, tak tergantikan. Bahkan kalau Tuhan memberikan kekuatan, kekayaan, kebijaksanaan, mampukan kami mengelola atau menggunakan, memanfaatkannya untuk menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Lawat kami senantiasa, tuntun kami dalam kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Haleluya. Amin. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya meyakini Anda akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan lewat pengembalaan Pastor Maxi, Pastor Vena, saya meyakini GMS Regional Sumatera bisa menyelesaikan rencana dan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita agak bingung ya, jamnya lagi, waktunya
Udah itu kita masih belum kompak gitu loh, atur jadwalnya nggak kompak masih. Ya karena suka-suka kita masih, jadi nggak gitu menghayatin pertama kali itu, nggak begitu merasakan seperti di gereja gitu kan. Waktu di gereja kan bisa heboh. Walaupun dalam keadaan begini memang terpaksa mungkin kita melakukan ibadah online, tapi dari hati kita juga nggak boleh terpaksa lah ikut ibadah online, karena memang di dalam hidup kita harus selalu mengandalkan dan memersatukan Tuhan. Saat menyembah kita merasakan hadirat itu, semakin hari semakin kita mengikuti ibadah online pasti kita merasakannya. Apalagi situasi sekarang itu kan pasti semua orang merasakan banyak masalah dalam segi apapun. Jadi di saat memang ibadah online ini, disitulah kita tempat untuk bisa mengadu sama Tuhan, bisa mengungkapkan semuanya gitu. Ya walaupun ibadah secara online, ya kita harus tetap lebih semangat mendekatkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Pesan-pesan dari kami untuk kita semuanya, untuk jemaat GMS, mari kita tetap ikut ibadah online agar di dalam situasi begini hati kita tetap diisi dengan kebaikan, Tuhan selalu menyertai kita. Sekali lagi, ayo saya ajak kita untuk semangat tetap ikutin ibadah online. Mulai 1 November, GMS Channel akan ada di First Media. Setiap hari ada 24 jam sehari untuk menemani Anda dalam suka maupun duka. Seperti hadirat Tuhan yang tidak berkesudahan, kami akan semakin dekat dengan kehidupan Anda sekalian. Nantikanlah, jangan lewatkan ya. God bless your life.